Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suciani dengan NIM D01197372 dari kelas Sipil A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya produk. Latar belakang di proyek, problem SDM adalah cerita klasik beberapa, yaitu kurangnya jumlah personil, kurangnya kompetensi personil, kesalahan penempatan personil, lemahnya pengembangan kemampuan mereka, dan termasuk rendahnya keinginan personil untuk berkembang. Manajemen sumber daya proyek termasuk proses yang dibutuhkan untuk membuat penggunaan yang efektif dari orang yang terlibat dalam proyek, termasuk stakeholder, pelanggan, individu, dan lainnya. Selanjutnya, rencana manajemen SDA menjelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab personil, yang kedua, hubungan pelaporan, yang ketiga, manajemen karyawan di proyek, yang keempat, schedule karyawan berupa proses untuk mendapatkan dan merealisasikan karyawan tersebut, yang kelima, identifikasi training yang diperlukan, yang keenam, strategi tim atau building, yang ketujuh, rencana untuk pengakuan dan reward program, dan yang terakhir yang kedelapan itu dampak rencana pengelolaan karyawan terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen yang berpengaruh langsung terhadap SDA. Yang pertama itu produktivitas. Produktivitas seseorang dipengaruhi oleh pendidikan, kemampuan, keahlian, peralatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua, motivasi. Motivasi seseorang banyak dipengaruhi oleh kebutuhan atau kepentingan pribadi, jenis pekerjaan, lingkungan, dan pola-pola. Selanjutnya, perbedaan pandangan dilihat pada pola, yaitu yang pertama, manusia rasional ekonomis, yang kedua, manusia sosial, yang ketiga, urutan kebutuhan manusia, yang keempat, pekerjaan dan lingkungan kerja, dan yang kelima, pola harapan. Selanjutnya, berdasarkan beberapa teori pembentukan dapat terjadi bila yang pertama itu ada dua orang atau lebih, yang kedua, interaksi satu sama lain, yang ketiga, saling membagi tujuan yang sama, dan keempat, melihat diri sebagai bagian dari suatu kelompok. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kelompok. Yang pertama, kelompok primer, yaitu kelompok yang menjadi dasar dalam pembentukan sifat sosial dan cita-cita individu. Yang kedua, kelompok formal dan informal, yaitu kelompok formal adalah kelompok dengan sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu seperti panitia, komite, tim, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu kelompok terbuka dan tertutup, yaitu kelompok terbuka secara kontinu terhadap tanggap perubahan dan pembaharuan. Selanjutnya yaitu pola keterkaitan anggota regu dalam kerjasama, yaitu yang pertama, penerimaan posisi, tugas, dan wewenang yang berbeda. Yang kedua, komunikasi yang baik. Yang ketiga, sasaran yang terintegrasi. Selanjutnya yaitu networking, yaitu interaksi resmi dan tidak resmi dengan pihak lain dalam satu lingkungan organisasi, industri, atau profesional. Sedangkan organisasi teori yaitu sebagai alat yang memberikan informasi terkait cara perilaku orang, tim, dan unit organisasi. Selanjutnya yaitu hukum resor manajemen plan. Hal-hal yang menjadi wujud perencanaan pengelolaan SDM dapat berupa yang pertama itu peran dan tanggung jawab, antara lain peran otoritas, tanggung jawab, kompetensi. Yang kedua, struktur organisasi proyek. Yang ketiga, rencana manajemen karyawan, antara lain perekrutan karyawan, kalender sumber daya, rencana relasi karyawan, kebutuhan training, pengakuan dan reward, pemenuhan, dan safety. Baiklah, sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.